Hello, back with me, Mr. K. Kita akan mengulas mainan lawas saya sepuas-puasnya. Tapi sesuai dengan janji, saya akan mencoba mencari yang baru. Dan ini adalah Solid and Souls. Meskipun tidak tergolong lama, tetapi ini juga tergolong baru gitu ya. Karena bersamaan juga dengan Toshiro Hisugaya. Ini Solid and Souls yang satu ini, Saraki Kenpachi, itu juga rilisnya kurang lebih di 2022 dan di bulan 12. Jadi kurang lebih sama gitu ya rilisnya. Beberapa Captain rilisnya juga bersamaan seperti itu. Dan terimanya sekitar bulan Maret gitu ya. Dan saya juga membuat videonya juga baru-baru ini aja gitu ya, karena saya baru sempat kembali untuk membuat unboxing kali ini. Oke. Solid and Souls, produksi dari Bandai Banpresto, bekerja sama dengan Bandai Namco, mengeluarkan Blitz Series ya, Blitz Series. Dan ini adalah Saraki Kenpachi. Kalau dilihat dari film yang sebelumnya, Saraki ini sempat kalah ya sama akhirnya dengan Kurosaki Ichigo, itu sempat kalah gitu. Tapi kalahnya juga bukan kalah-kalah banget gitu. Nah, untuk Saraki Kenpachi ini ya, di film-film sebelumnya dia dikenal seorang kapten yang tidak memiliki bangkai. Ya. Jadi seorang kapten yang tidak memiliki bangkai. Jadi di antara 13 kapten yang ada, Saraki Kenpachi sama sekali tidak punya bangkai. Tetapi tidak bisa diremehkan kekuatan dari Saraki Kenpachi. Kan kalau di dalam filmnya Blitz itu kalau tidak salah, untuk menjadi seorang kapten dia harus mengalahkan kapten yang sebelumnya. Dan Saraki Kenpachi ini mengalahkan kapten yang sebelumnya gitu ya, tanpa punya bangkai. Bahkan dia tidak mengenal pedangnya ini, namanya pedangnya dia nggak tahu gitu ya. Jadi sama sekali. Nah, saya kasih teaser sedikit, jadi kalau tidak mau lihat ditutup telinga kalian gitu ya. Saraki Kenpachi ini dia tidak mendengar suara pedangnya. Jadi sebetulnya pedangnya ini ingin meraih si Saraki Kenpachi, tetapi Kenpachi ini nggak bisa mendengarnya. Mungkin dia terlalu sombong atau bagaimana, tapi memang dia ini kuat sekali. Ketika dia melawan Quincy di A Thousand Year Blood War ya, itu dia kalah telak sama Yuwang gitu ya. Tulisannya Yuwang itu yang paling hebat di Quincy gitu ya. Nah, ceritanya dia kalah telak gitu ya di sana. Nggak bisa melawan meskipun dia hanya dengan pedangnya dia sendiri. Jadi mau nggak mau dia kalau mau bisa melawan Yuwang itu harus punya bangkai. Tetapi di antara 13 kapten, Saraki ini bukan berarti dia lemah loh ya. Dia justru yang kuat. Mungkin yang lain bisa kalah kalau ditanding sama Saraki Kenpachi gitu ya. Jadi ini cerita kilasnya dia. Dan di A Thousand Year ini, di film yang di 2022 Blitz-nya, di akhir session 1 di akhir, jadi akan dilanjut ke session 2, saya sendiri pun nggak tahu kelanjutannya nanti bagaimana. Di sesi akhir diketahui bahwa si Saraki Kenpachi ini ternyata akhirnya bisa gitu ya, akhirnya bisa mendengar suara pedangnya gitu. Dan akhirnya pedangnya itu memberikan namanya. Nama saya adalah ini. Nah, seorang Shinigami di Blitz itu harus mengenal nama pedangnya. Karena pedangnya itu dianggap kayak punya jiwa gitu ya. Lalu kemudian ya banyak hal. Ini namanya aja cerita film gitu. Nah, itu adalah cerita dari Kenpachi. Jadi yang tadi sempat mendengar sedikit, ya segera lihatlah filmnya. Karena menarik sekali. Ini film dari masa saya dulu ya. Jadi lumayan banget. Oke, kita langsung open ini barangnya. Cukup berat. Apakah kita lihat? Oh ya, Saraki Kenpachi ini orangnya tinggi gitu ya. Jadi kalau misalkan dibanding Hisugaya Toshiro yang kemarin,
ini cukup tinggi. Jadi semoga saja dalamnya juga tidak kopong gitu ya. Oke, kita lihat saja dalamnya kayak gini. Kita buka. Wah, ternyata juga nggak kopong ya. Penuh. Ya, karena memang dia yang paling besar. Nggak kopong. Oke. Good. Tidak kopong. Oke, sekarang kita ambil. Sudah nggak ada isinya. Kita lihat, dapatnya cukup besar juga ya. Ada 4 slot. Ya, sama aja sih sebetulnya. 4 slot, 3 slot isinya ya kan cuma kecil-kecil aja. Ya, saya nggak tahu kenapa nih kalau untuk Bandai Bang Presto ini dia masih memberikan kesempatan kita untuk pasang-pasang meskipun cuma hanya sedikit. Padahal di lain-lainnya gitu mungkin ya nggak sama. Ini pedangnya. Mungil pedangnya ya. Lalu ini kepalanya Zaragi Kenpachi. Oke, keren ya. Oke, rambutnya nggak tajam sih. Saya kuat untuk menekannya. Oke. Keren. Mukanya garang. Oke. Lalu badannya cukup besar. Lalu standnya. Oke. Sekarang kita lihat untuk badannya. Kurang lebih sih sama. Ini 11 ya, squad 11. Kalau yang Hitsugaya Toshiro itu dia berapa ya? 10. Kalau yang ini 11. Oke, ini bisa dilihat ya. Untuk kualitasnya sih sama. Jubahnya dia agak sobek-sobek. Ya memang dia kerennya begitu. Dan di sini torsonya sama, dadanya keren sekali. Lalu kemudian kita coba pasang kepalanya dulu ya. Kepalanya dulu. Oke, kita pasang aja. Sebetulnya kan ini nggak pasang kepalanya harusnya nggak masalah ya. Oke. Nih look. Wah, keren ya. Jubahnya ini kalau yang Hitsugaya tadi warnanya hijau, ini dalamnya biru. Kualitas bahannya kurang lebih sama ya. Ini kalau kualitas bahan-bahan yang seperti ini biasanya kalau udah lama gitu biasanya bisa merotol. Tapi ya semoga saja, ini Bandai kan nggak main-main kalau buat gini. Untuk harganya sih sama, Hitsugaya Toshiro juga sama, dan ini juga sama sekitar 300-an kurang lebih ya. Oke, kalau misalkan dapat seharga 280, oke lah ya. Tapi ini untuk PO-nya sedikit lebih mahal ya kayaknya. PO-nya ini harganya sekitar 250 kalau salah ya. Oke, lalu ini pedangnya. Pedangnya ini ada kayak apa namanya umbul-umbulnya. Pedangnya sih keren sih. Dia pedangnya patah-patah di ujungnya dan di sini kelihatan juga patah-patahannya ya. Keren juga ya yang buat ya gitu, meskipun patahannya tidak sampai seberapa kelihatan. Oke, kita langsung pasang saja di tangannya. Nah, ini dipasang kayaknya apa ya, nggak bisa dilepas ya. Pasangnya agak susah ini karena apa, tangannya luk. Tangannya kayak gitu tapi harus dibuka. Nah, ini kalau misalkan barangnya barang lama, saya yakin dia akan rusak ininya. Tangannya kan harus dipeliwek gitu loh maksudnya. Tangannya dipeliwek beneran. Saya harus lepas kacamata. Kan tangannya harus dipeliwek. Karena ini vinil, jadi dia nggak masalah. Nah, akhirnya masuk. Oke, ya. Jadi tangan ini harus di quick. Nah, ini kalau barang yang lama itu kayak Black Road shooternya saya, patah semua gitu ya. Nah, oke, jadi ini dibalik ke bawah. Oke. Keren sih. Ya. Keren. Oke. Mantap. Lihat enggak? Mantap. Oke, lalu untuk standnya sama. Di sini ada besar, ada kecil. Yang atas besar, yang bawah kecil. Dan di sini juga kelihatan
ada besar dan ada kecil. Jadi disesuaikan aja, dipasang. Sudah gampang sekali pasangnya. Iya, Saraki Kenpachi. Sebetulnya saya juga di antara kapten-kapten itu seneng beberapa sih. Salah satunya adalah Saraki Kenpachi ini. Dia punya aura yang keren, meskipun kayak agak insane gitu ya, tapi insane apa ya, kayak gila gitu, tapi nggak apa-apa lah, dia paling bagus ini, keren banget gitu, rasanya kayak ada aman gitu loh kalau ada dia gitu. Dan ini juga karakter kedua yang sering muncul di Bleach yang sebelumnya gitu ya, kecuali ya ini di Soul Society-nya. Dia juga sering muncul bersamaan di film-film Bleach yang sebelumnya. Cuman yang di Bleach yang baru ini dia munculnya cuman sebentar sih. Ya. Tapi yang pertama kalah sama Yuang. Yang kedua dia bertarung dengan gurunya kalau nggak salah itu ya. Ternyata dia Kenpachi yang cukup jago. Gurunya dulu ada Kenpachi yang pertama, ternyata squadnya siapa tuh ya, Retsu siapa namanya gitu loh, Unohana gitu ya, itu ternyata adalah Kenpachi yang pertama gitu. Itu kan Unohana kan yang penyembuh gitu ya, yang di squad yang untuk menyembuhkan gitu aja. Nah jadi kayak squad palang merah gitu ya, tidak pernah bertarung, tapi ternyata diperlihatkan pertarungan dengan Saraki Kenpachi sebagai Kenpachi gitu ya. Jadi itu adalah yang Unohana adalah Kenpachi yang pertama yang tak terkalahkan katanya, tapi akhirnya bisa dikalahkan oleh Saraki Kenpachi. Yaitu setelah itu dia mendengar suara pedangnya gitu. Keren. Saya sih akan menunggu yang sesi 2-nya ini ya. Oke. Tingginya kita ukur, kalau yang kemarin di Sugaya itu 14, ini 18,5. Lumayan sih. Coba kita sandingkan ya. Saya ambilkan yang kemarin saya review. Nah, ini dia. Wah. Hitsugaya Toshiro Zaraki Kenpachi. Tingginya aja sudah kelihatan. Iya, kali ini saya nggak membeli Ichiko Kurosaki Ichiko, saya nggak membeli itu yang biasa. Saya cuma nanti menunggu yang ini aja, yang versi bangkainya dia, jarang yang ada, jadi makanya itu saya tunggu versi bangkainya. Tapi yang ternyata kalau teaser-teasernya Ichigo itu ternyata bukan bangkai aslinya gitu ya. Dan ini yang menariknya, nanti di sesi 2 itu dia akan mendapatkan benar-benar bangkai aslinya. Karena yang Sangetsu yang dia kira itu adalah bangkainya, dia ternyata bukan. Oke. Sampai di sini saja reviewnya. Semoga review ini bisa membantu Anda untuk membeli mainan-mainan produk-produk yang lumayan gitu ya. Oke. Sampai di sini. See you on next video. Bye-bye.